Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-19 yaitu NFS server. Materi pada pembahasan kali ini yaitu ada pengenalan NFS dan install NFS, konfigurasi NFS read only, mengakses NFS dari Ubuntu client dan sebagainya. Nah, jadi apa itu NFS? NFS itu adalah protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi Linux ke Linux, sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirim ke Windows, itu kita bisa gunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi atau lab kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori, yang mana nantinya data tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop atau klien. Nah, karena keduanya itu adalah Linux, maka kita bisa gunakan NFS pada lab kali ini. Di sini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelum itu kita harus mengatur repositori kita dulu sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Di sini kita pastikan dulu ya Debian server itu bisa ping google.com. Di sini tadi sudah saya pastikan dan sudah berhasil ya ping google.com ya. Jika sudah bisa, jadi kita bisa melakukan update secara online dengan masuk ke nano/etc/apt/source.list. Maaf, ini ada kesalahan. Seperti ini kita enter. Nah, yang ini teman-teman, yang baris ke-3 dan juga ke-4, teman-teman bisa input sendiri dengan manual dengan melihat punya saya yang ini. Teman-teman bisa mempause video saya ini untuk menulis atau menginput tulisan ini ya, yang baris ke-3 dan juga keempat. Tadi saya juga menulisnya sendiri. Jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X. Kemudian di sini kita apt update. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita install NFS-nya dengan apt install nfs strip kernel strip server. Kita enter. Oke, kita tunggu. Di sini kita Y. Oke, sudah selesai ya di sini proses instalasi NFS-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi NFS read only. Nah, jadi kali ini kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server yang mana direktori ini nanti akan diakses oleh Ubuntu client. Kita buat dulu direktorinya. Ini sekarang saya berada di root. Misalkan di sini namanya NFS1, kita enter. Lalu step selanjutnya kita masuk ke nano/etc/export. Kita enter. Ini kita scroll ke bawah untuk mengkonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only. Di sini kita tulis tanpa pagar ya, slice NFS1, kemudian kita tab 2 kali, kemudian di sini kita kasih tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya adalah kita mendefinisikan seluruh IP, jadi siapa saja itu bisa mendapatkan akses read only dari direktori NFS1. Kemudian di sini kita kasih kurung biasa, kemudian di sini kita kasih RO atau read only, tutup kurung. Seperti ini ya. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian kita restart sistemnya dengan systemctl restart nfs strip kernel strip server, enter. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke mengakses NFS dari Ubuntu, yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasikan sebagai NFS pada Debian server. Jadi di sini kita lihat dulu di Debian server ls
device. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NFS1 ini sebagai directory yang bisa di-sharing kemana saja ya. Kita ke Ubuntu Client. Sebelum kita menerima file yang ada pada Debian Server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima, yaitu dengan sudo apt install nfs-common. Itu untuk menerima. Tapi kalau untuk mengirim atau sharing, kita pakai yang nfs-kernel-server. Ini kita enter, masukkan passwordnya. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita harus meng-show more atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian Server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori NFS1 berhasil di-share oleh Debian Server, yaitu dengan show more min-e lalu IP dari Debian Server. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu dari Ubuntu Client ke Debian Server itu bisa saling berkomunikasi dengan ping IP Debian Server. Oke, bisa berkomunikasi ya. Kemudian kita tulis yang tadi saya bilang, showmon min-e lalu IP dari Debian Server, kita enter. Oke, di sini berhasil ya bahwasanya direktori NFS1 berhasil di-share oleh Debian Server. Kemudian kita akan mencoba menerima file NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada posisi yang sekarang. Jadi di sini saya berada di /home /user atau /vianti ya. Kita buat dengan nama, misal di sini saya mau nama terima NFS. Kita enter. Direktori terima NFS ini adalah fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS1. Kemudian nanti direktori terima NFS ini digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS1. Sekarang kita buat direktori terima NFS ini agar menerima seluruh file dari NFS1, yaitu dengan sudo mount IP dari Debian Server yaitu 10.10.2, kemudian /nfs1, kemudian mau diletakkan di direktori terima NFS. Kita enter. Oke, berhasil. Di sini kita bisa melihat apa isi atau file yang sudah diterima dengan ls terima NFS. Di sini masih kosong, masih belum ada file apa-apa ya, karena kita memang belum membuat file apa-apa pada NFS1. Nah, kita ke Debian Server, kita buat sebuah file txt pada NFS1 dengan touch/nfs1/ di sini saya pakai nama filenya adalah ab.txt. Kita enter, kita ls. Oke, sudah ada ab.txt-nya, dimana sekarang dalam direktori NFS1 itu terdapat satu file yaitu ab.txt yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu Client dan dimasukkan ke direktori terima NFS. Kita coba lihat ya di Ubuntu Client, di sini kita ls terima NFS. Oke, sudah sinkron ya. Jadi di Ubuntu Client di direktori terima NFS juga sudah ada file ab.txt yang tadi kita buat di dalam direktori NFS1 di Debian Server. Kita coba buat lagi misalkan dengan nama abcde.txt ya. Kita cek di Ubuntu Client. Oke, dan di Ubuntu Client di ls terima NFS juga sudah ada dua file. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi NFS read write. Sebelumnya kita itu hanya mengkonfigurasi file NFS sebagai read only saja. Jadi tidak bisa dihapus atau diubah oleh perangkat lain atau IP lain. Kita buktikan pada Ubuntu Client. Saya akan mencoba untuk touch pada NFS1, yang mana NFS1 itu di mount di dalam direktori terima NFS. Kita coba. Perhatikan di sini read only file system, karena kita hanya memiliki hak akses
read only. Jika di sini saya coba nano file abcde.txt yang ada di dalam direktori terima NFS, pasti di sini juga perhatikan di sini unwriteable. Nah, sekarang kita akan membuat file yang mana pada file tersebut itu bisa dilakukan read dan juga write. Dan nanti kita juga akan membuat direktori baru yang mana direktori tersebut hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Di sini kita ke Debian server, kita buat dulu direktorinya dengan misal di sini saya ingin nama NFS2. Kita enter, kemudian kita lihat. Oke, sudah ada. Sekarang kita ke nano/etc/export. Kemudian di sini di bawah tulisan slice NFS1 kita tulis lagi slice NFS2 dan kita tab 2 kali. Kemudian di sini kita tulis IP 172.16.1.0/24. Kemudian di sini kita kasih kurung buka, lalu aksesnya adalah read dan write, berarti di sini RW. Kemudian kita koma sync atau sinkron. Seperti ini kita kurung tutup. Nah, jadi maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NFS2 adalah IP 172.16.1.0 dan Ubuntu Client adalah salah satunya, yang mana Ubuntu Client itu IP-nya adalah 1.24. Oke, di sini kita Ctrl X, kemudian kita restart sistemnya. Di sini saya mau minta maaf ya teman-teman, tadi di konfigurasi di yang nano/etc/export yang kurung buka RW, sync itu jangan dikasih spasi ya teman-teman. Tadi saya salah, makanya di restart itu nggak bisa. Dan ini sudah benar, sudah saya hapus spasinya. Jadi ketika saya restart sistemnya di sini sudah bisa ya. Teman-teman bisa ikutin yang ini. Kalau sudah berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita ke Ubuntu Client. Kita buat direktori baru dengan nama terima NFS2 ya. Kita ls. Oke, sudah ada. Sekarang kita buat direktori terima NFS2 itu sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori NFS2. Dengan saya tuliskan dulu sudo mount, kemudian IP dari Debian server yaitu 10.2 dengan /2 slice nfs2/home/user, kemudian slice terima nfs2. Ini kita enter, nah masukkan passwordnya. Kita cek ls terima nfs2. Oke, ini masih kosong, masih belum ada file apapun ya. Kita ke Debian server, kita coba buat file pada nfs2. Misal di sini saya mau namanya halo.txt, berarti ya slice nfs2 slice halo.txt. Enter. Sekarang kita cek di Ubuntu Client ls terima nfs2. Oke, sudah ada, jadi sudah sinkron ya. Dan seharusnya sekarang seluruh file yang ada di nfs2 sudah di mount ke terima nfs2 itu bisa di write atau edit. Sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mount nfs permanen. Kenapa kita harus melakukan mount nfs permanen? Karena sebelumnya kita membuat pada direktori yang kita buat pada Ubuntu Client, kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat di Debian server. Nah, konfigurasi mount, IP, dan seterusnya itu yang sebelumnya kita lakukan itu tidak permanen ya. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Nanti pada konfigurasinya akan terdapat tambahan yang membuatnya menjadi permanen, sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Oke, di sini kita masuk ke
sudo nano res etc/fs tab. Kita enter. Di sini kita tulis konfigurasinya di bagian bawah ya. Ini kita tulis IP dari Debian server 10.10.10.2. Kemudian di sini kita kasih titik 2/nfs 1, kemudian /home /vianti, kemudian terima nfs, kita tab 2 kali, kemudian nfs, kita tab lagi 2 kali, kita tulis underscore netdev. Ini ya. Jika sudah, kita Ctrl X. Nah, jadi sekarang ketika Ubuntu client kita mati, kita tidak perlu mengamount lagi ya, karena sudah permanen. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita di bab 19 ini ya. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.